Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Pelajaran kedua yakni akidah akhlak. Minggu kemarin akidah akhlak kita sudah mempelajari tentang mengimani adanya surga dan neraka. Yang surga ada 7 tingkatan, sedangkan yang neraka juga sama ada 7 tingkatan. Oke, sudah dihafalkan apa belum? Yang belum hafal segera dihafalkan. Neraka wiyah, terus neraka jahanam, neraka jahim, dan lain-lain seterusnya. Coba kalian hafalkan, nanti kalau UTS biar mudah menjawab soal. Kalau tidak dihafalkan ya susah nanti. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hikmahnya mengimani adanya surga dan neraka. Mengimani berarti hikmah itu pelajaran apa yang kita dapat jika mengimani itu rasa percaya, dengan berasal dari kata iman itu artinya percaya pada adanya surga dan neraka. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kepercayaan seseorang terhadap adanya surga dan neraka itu akan membuat hidup seseorang menjadi lebih teratur. Jika tidak ada rasa takut, jika tidak ada rasa iman dengan adanya Allah, dengan adanya surga dan neraka, maka hidup orang jadi tidak akan teratur. Nanti jika tidak teratur dapat mudah melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya jika mereka menjadi seorang yang teratur, mereka beriman, mereka mempunyai rasa takut kepada Allah, mereka akan berusaha selalu berperilaku baik dan menjauhi perbuatan dosa. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka itu sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi dan selalu akan membalas segala perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita berbuat baik juga pasti dibalas baik oleh Allah. Jika kita berbuat jahat, maka Allah juga akan membalas dengan yang setimpal. Itu yang pertama, hikmahnya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Yang kedua, jika kita mengimani adanya surga dan neraka, yakni selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Seseorang yang mempercayai adanya surga dan neraka, mereka akan berusaha menghindari perbuatan dosa dan selalu berbuat baik. Kemudian mereka juga akan menyadari bahwa perbuatan dosa yang dilakukan hanya akan mengantarkan pada kesengsaraan. Jika kita berbuat jahat, jika kita berbuat dosa, maka besok kalau sudah di akhirat maka akan sengsara. Sebaliknya jika kita berbuat baik, maka akan mengantarkannya menuju kebahagiaan. Seperti itu. Hikmah yang kedua yakni jika kita percaya pada adanya surga dan neraka, maka kita akan selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Yang ketiga, memotivasi untuk selalu semangat berkarya. Seorang harus
membawa bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Nah, maksudnya itu bagaimana, Pak? Nah, maksudnya untuk menghadapi kehidupan di akhirat ini, kita di dunia ini nggak boleh malas-malasan. Kita harus tetap semangat. Jika kita mendapat musibah, jika kita mendapat cobaan dari Allah, kita harus tetap iman, kita tetap percaya bahwa Allah pasti akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kita tetap saja sebagai manusia juga harus melakukan apa kewajiban kita sebagai manusia. Nah, keyakinan pada adanya surga dan neraka di akhirat akan memotivasi kita untuk lebih semangat dalam berkarya sebagai sangune kita, sangune awake dhewe iki bakal ben kehidupan di akhirat iki cukup sangune gawe mlebu swarga. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, hikmahnya mendidik manusia untuk belajar masa depan. Nah, maksudnya bagaimana itu, Pak? Nah, kehidupan di masa depan itu ya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jika sekarang kalau kalian tidak menyiapkan, maksudnya di sini kalian mulai sekarang ini cuma malas-malasan, cuma main game tok, nggak mau belajar, tidak disiapkan, nah maka kehidupan kalian di masa depan ini menjadi suram. Suram itu apa? Suram itu kalian wis gak duwe angen-angen, aduh aku besok iki katene opo. Nah itu kamu jadi bingung. Kalau kalian sudah siap, kalau di sini oh aku ini sudah bisa gini, nah nanti ke depannya kalian akan siap menghadapinya. Nah gitu, kepercayaan kita terhadap adanya surga dan neraka apa hubungannya? Nah itu mang akan mendidik manusia untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan di masa depan. Nah, masa depannya apik lho, kalian ya kudu semangat pisan, menjadi semangat dan lebih baik dalam beribadah. Ngono. Oke. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia ini. Nah, dengan adanya surga dan neraka iki mang, lah kita yang hidup ini pasti besok bakal mati, akan mati. Nah, hal tersebut akan membuat manusia ini memiliki tujuan hidup yang jelas. Lek uripe gak jelas mek luntang-lantung ngono iku tok, ya ben ya apa bagaimana nanti kehidupan kedepannya di akhirat. Nah, semua hal yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini pasti akan dibalas setelah manusia meninggal. Kita sebagai manusia meninggal ya bukan langsung meninggal terus gak ono apa-apa. Kehidupan setelah di dunia ini ada kehidupan lain, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, di akhirat iki mangko bakal dibales apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah, lek sing elek-elek ya mlebu neraka, lek sing apik-apik pastine engko dilebokno suwarga. Terus yang keenam, membuat sikap hidup lapang dada dan optimis. Nah, kehidupan dunia iki mang, di dunia iki mang sering kali diwarnai dengan ketidakadilan. Nah, orang yang mempercayai adanya surga dan neraka, nah iki mang tidak akan kecewa ketika menghadapi ketidakadilan iki mang. Lah mereka yakin bahwa hal sing tidak adil iki mang, yang itu akan memperoleh hukuman, akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah. Maksudnya bagaimana Pak ketidakadilan? Ya maksudnya gak adil iki mang kayak seperti kita berbohong. Wayahe adike atau cacakne dikei ibu atau dikei ayah uang 10.000 dibagi loro le ya ambek adike, dibagi loro ya ambek mase. Nah, kalian ngambile iku beling, kalian ngambile 6.000 adike dikei 4.000. Lah kaya ngono-ngono iku mang hal yang tidak adil seperti itu bakal dibales oleh Gusti Allah. Lah maksudnya bagaimana Pak? Hidup lapang dada dan optimis. Yes, kita melakukan apa saja di dunia ini memang dengan ikhlas. Aku wayahe mangan ya mangan, wayahe turu ya turu, wayahe sembayang ya sembayang, wayahe sekolah ya sekolah. Nah, kewajiban kalian apa sebagai anak ada di keluarga? Ya belajar iku mang kalau di rumah, kalau di sekolah wayahe sekolah ya
sekolah. Ya wis dijalani dengan lapang dada dan selalu optimis. Nah, kemudian yang ketujuh, menanamkan sikap berani. Nah, seorang muslim iki mang di dalam berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta agama Allah. Pendidikan dalam rangka menegakkan kebenaran iki mang dan keadilan merupakan amal soleh. Maksudnya apa Pak amal soleh iki mang? Lah iki mang lek kamu berbuat baik, beramal soleh, itu pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Wis gak ana rasa wedine kalian siar. Maksudnya siar itu gimana Pak? Yes, kayak kejak koncone waya yasinan yo yasinan. Ayo rek yasinan, waya dina kemis yasinan. Waya ana tibaan di langgar, waya ana tibaan di masjid. Ayo rek kita anu lah ngajak-ngajak dengan kebaikan memang kamu kudu berani aja waya menengahi. Jangan waya kanu ya kudu berani. Ayo wis rek waya tibaan, ayo tibaan. Nah, wani ngejak ya kamu pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ben di akhirat ya pasti ini kok pas ditimbang lek ambek dosane ditimbang akehan pahalane seperti itu. Kemudian yang kedelapan, tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Gimana itu maksudnya Pak? Nah, kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini pasti kita akan tergoda dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini. Maksudnya bagaimana? Contone ana kancane nang sekolahan nggawa sepeda pancal apik. Nah, sing kancane sing delok, waduh arek iku rek nggawa sepeda apik. Lah, iki mang berarti kalian masih tergoda dengan kemewahan dunia. Lek enggak duwe sepeda ya wis menengo ae. Emben lek wis wayahe duwe dhuwit ya bakal tuku dhewe. Wis ndak usah tergoda dengan kemewahan dunia, enggak usah irian. Lek ana kancane duwe tas apik ya wis sing tase iku mang ya wis digawe ae, enggak apa-apa. Sing penting isih iso digawe. Masih elek-elek tapi kan sik iso digawe ngadahi buku. Nah, kayak ngono. Tetap ikhlas, tetap tidak mudah terpengaruh dengan kemewahan dunia. Emben lek wis wayahe masuk surga bakal kamu njaluk apa wae ndek swarga pasti ambek dituruti ambek Gusti Allah. Nah, seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Nah, itu hikmahnya mengimani adanya surga dan neraka. Nah, sekarang tugasnya coba buka buku tulis kalian. Nah, buat masing-masing 3 perilakumu. Nah, jangan nyontoh yang di sini, perilakumu sendiri. Jika kamu percaya pada adanya surga dan neraka. Ojo nyontoh di LKS. Iki ada contohnya, jangan nyontoh persis. Buat contoh untuk kalian sendiri, perilakumu jika kalian iman kepada surga dan neraka. Nah, kalian itu bagaimana? Nah, seperti itu. Perilakumu bagaimana? Seperti itu. Oke? Dapat dipahami anak-anak? Oke, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.